Hadapi hidup ini dengan senyuman. Apabila terjadi, biar terjadi. Hadapi semua kenyataan. Hadapilah dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Dan mari kita bersama-sama untuk meminta dan memohon kepada Sang Pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jalla, agar kita selalu diberikan rezeki yang barokah dan umur yang panjang, agar bisa bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya akan memaparkan sedikit daripada cerita Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi ada balas dendam yang terbaik yang diajarkan oleh Satrio Piningit, bahwa gini loh, namanya balas dendam merupakan suatu perbuatan yang tidak namanya sesuai dengan tuntunan kita dalam kehidupan ini. Namun balas dendam itu ada dua perkara dalam balas dendam yang buruk dan balas dendam yang positif. Hindarilah balas dendam yang mungkin jelek, karena keburukan akan menimpa kita juga kepada kita, bahwa kita tidak boleh untuk balas dendam dengan cara-cara yang tidak elegan. Jadi boleh kita berbalas dendam, namun balas dendam yang positif, yang selalu diajarkan oleh Satrio Piningit dan para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang makrifat, orang-orang suci, dan orang-orang yang sangat dekat dengan namanya Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga kita perlu untuk namanya mewaspadai dari rusaknya hati ini, karena kita itu dendam membara, karena hati kita pasti akan terbakar oleh api amarah, api yang sangat merugikan untuk diri kita. Kan hati itu ibarat seperti dalam pesawat adalah black box yang menyimpan segala sesuatu tentang kebaikan dan keburukan. Namun apabila hati ini kita isi dengan yang baik-baik, nanti keluarnya pun akan baik. Akan yang baik-baik pula yang akan dikeluarkan. Karena Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan satu organ tubuh yang sangat luar biasa suci dan bersihnya, dan sangat netral, yakni adalah hati. Jadi hati ini ibarat poci atau ceret, ya. Ketika kita isi dengan air yang bersih, ketika dituangkan ke dalam gelas pun akan keluar namanya air bersih. Ketika dikasih namanya kopi, si ceret poci atau teko tadi akan mengeluarkan kopi. Nah, bikinlah atau isilah hati kita dengan sesuatu yang baik-baik. Jangan diisi dengan namanya dendam membara. Memang dalam satu namanya retorika atau kita dalam menjalani kehidupan ini, namanya sakit hati mah tetap aja namanya sakit hati. Tapi tak ada kata yang baik dari namanya sakit hati. Sebetulnya seperti itu. Tapi jangan habiskan energi dan pikiran kita untuk hanya memikirkan suatu hal-hal yang tidak baik untuk membalasnya. Tapi balaslah dengan sesuatu kebaikan. Jadi ketika kita mungkin memikirkan suatu yang negatif-negatif di dalam otak kita, yang keluar pun dari benak kita, energi-energi itu pun ia negatif pula. Tapi ketika kita berpikir tentang yang positif, alam pun akan namanya mengeluarkan gelombang elektromagnet, dan juga aura-aura yang akan datang pun yang positif-positif pula. Dan sebaliknya, hanya semacam itu satu kehidupan. Jadi jangan sekali-kali bawa otak kita untuk berpikir suatu hal yang negatif. Karena otak itu ada dua, berpikir itu kan dikasih dua, antara negatif dan antara positif. Tinggal pilih mana. Ya tetap kalau kita orang yang waras pasti pilih yang positif. Karena bahwa ketika kita berpikir yang positif-positif, pasti akan keluar yang positif. Jadi hati kita jangan kita rusak hanya diremehkan oleh sesuatu keadaan, mungkin orang terdekat kita atau siapa saja. Jadi hadapi sajalah sesuatu kehidupan ini, sepahit getir apapun kita telan saja.
balaslah dengan senyuman. Hanya semacam itu kita hidup. Tidak ada kata lain ketika kita ingin namanya hidup dengan berkesinambungan, hidup dengan namanya beretika sosial, etika kemasyarakatan, norma-norma yang tidak kita langgar. Udah otomatis kita harus mengisi pikiran dan hati kita dengan yang positif-positif. Karena ada 4 sikap dalam membalas dendam yang terbaik menurut Satrio Piningit. Jadi gini, yang ke-1 adalah perbaikilah diri kita harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kan sudah ada di situ bahwa semoga kita hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Selanjutnya kan semacam itu, bahwa kita berpikir dan terus berusaha secara konsisten, secara namanya fokus dan istiqomah untuk selalu berpikir yang baik-baik. Janganlah berbalas dendam, karena balas dendam akan membuat kita pun terakhir pada akhirnya, pada endingnya itu membuat kita sengsara dan penderitaan. Itulah balas dendam yang jelek, itu semacam itu yang tidak baik. Namun ada 2 lagi tadi kategorinya. Jadi milikilah pemikiran atau mindset kita, walaupun seolah-olah semua orang menyakiti kita, namun kita juga akan berpikir kembali. Masih banyak orang-orang yang menyayangi kita. Pasti semacam itu. Kehidupan itu kan ada 2 sisi, ada gelap, ada terang. Ya kan? Ada siang, ada malam. Semacam itu. Walaupun diri kita seolah-olah bahwa semua orang itu menyakiti kita, tidak suka dengan kita, pastilah masih banyak orang-orang yang menyukai kita dan menyayangi kita. Itu kehidupan semacam itu. Yang ketiga, walaupun benar banyak yang menyakiti, namun kita perlu namanya berpikir bahwa masih banyak yang menyayangi kita. Hanya itu, saudara-saudara kita. Kita harus berpikir yang selalu jernih dan positif gitu loh. Jadi gini, yang keempat, lantas ya, jadi bebaskanlah hidup kita itu. Udahlah, kita enjoy saja, nggak usah pikirin. Kan karena kita kadang-kadang berpikir yang jelimet. Yang penting tadi, jangan sekali-kali bahwa diri kita menyakiti hati kita. Itu yang penting. Yang namanya sakit hati mah tetap sakit hati. Kan gitu, ada juga nyanyiannya kan. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi, itu katanya. Tapi tetap saja bahwa yang penting diri kita jangan menyakiti diri kita sendiri, jangan menyakiti hati kita sendiri. Jadi bebaskanlah hidup kita untuk kepada yang baik-baik, pada yang indah-indah. Kita selalu bersyukur dengan apa yang kita lewati hari ini dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita juga ada the power of the blood. The power of the blood juga kadang-kadang baik. The power of ibaratnya orang urus. The power is bodo amat. Itu juga obat sebagai melepaskan daripada unek-unek kita atau daripada kita namanya balas dendam. Dan tadi the power of the blood, the power of is orang urus, the power is bodo amat. Itu termasuk salah satu adalah balas dendam yang elegan atau elit, kan semacam itu. Ya kan? Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.